Terdakwa kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, Dr. Tifa alias Tifauzia Tiasuma, menilai pihak kejaksaan selaku termohon dalam gugatan pra-peradilannya keras kepala. Adapun Dr. Tifa mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan pada Senin, 3 Agustus 2026, lalu dan teregistrasi dengan nomor perkara 132 PID Pra 2026 PN Jakarta Sel. Menurut informasi yang termuat dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Jakarta Selatan, Dr. Tifa ingin menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Kejaksaan Agung RI, Kejagung, Ceki Kejaksaan Tinggi, Kejati, DKI Jakarta Ceki Kepala Kejaksaan Negeri, Kejari, Jakarta Selatan menjadi pihak termohon dalam gugatan pra-peradilan ini. Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan kasus ijazah Jokowi yang dilayangkan Dr. Tifa dengan agenda mendengarkan pembacaan kesimpulan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Rabu, 19 Agustus 2026, pagi. Setelah persidangan, Dr. Tifa menanggapi simpulan yang disampaikan pihak termohon, dalam hal ini, jaksa. Menurut rekan pakar telematika Roy Suryo itu, termohon terkesan keras kepala karena mengabaikan amar putusan sela di mana eksepsi yang diajukannya telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, PN Jaktim, di mana surat dakwaan jaksa penuntut umum, JPU, dinyatakan batal demi hukum karena ketidakcermatan mencampurkan pasal KUHP lama dan KUHP baru. Pada simpulan ini, saya ingin menyoroti pertama itu dari apa yang disampaikan simpulan oleh termohon. Jadi termohon tampaknya memang kalau dalam bahasa Belandanya itu kopik. Jadi, kopik itu keras kepala, kata Dr. Tifa kepada awak media, seusai sidang di PN Jaksel, Rabu. Amar putusan yang jelas-jelas menyatakan bahwa hakim itu sudah memerintahkan untuk mematuhi pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206. Seandainya mereka memang tidak sepakat atau tidak menerima itu, betul-betul mereka belot. Artinya mereka benar-benar tidak mengakui itu. Dalam putusan sela Dr. Tifa yang digelar pada 23 Juli 2026, pertimbangan Hakim PN Jaktim adalah pasal 75 ayat 2 dan 3, tanpa memberikan hak perbaikan, pasal 75 ayat 4, kepada jaksa. Dr. Tifa menilai langkah JPU yang langsung memperbaiki dakwaan tanpa menempuh upaya perlawanan banding, seperti pasal 206, sebagai tindakan cacat hukum. Menurut putusan sela yang menggunakan pasal 206, jaksa seharusnya mengajukan perlawanan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, bukan malah melakukan perbaikan surat dakwaan dan memasukkannya kembali ke PN Jaktim. Jaksa hanya mendasarkan simpulan pada tahapan P21, sidang di PN Jaktim tidak dianggap ada. Menurut Dr. Tifa, jaksa selaku pihak termohon hanya mendasarkan simpulannya pada tahapan P21. Oleh karenanya, ia menganggap para termohon seolah menganggap persidangan di PN Jakarta Timur tidak terjadi. Bahkan, tadi kalau saya mendengar simpulan di termohon itu tetap mendasarkan kepada P21. Jadi mereka itu membawa seakan-akan sidang itu tidak pernah terjadi, tuturnya. Sidang yang terjadi di PN Jakarta Timur, 4 kali sidang dengan beban biaya begitu besar dari negara itu, dianggap oleh jaksa seakan-akan enggak ada. Bahkan amar putusan juga dianggap oleh mereka seakan tidak ada. Mereka menyiratkan bahwa ini kembali lagi ke P21. Dr. Tifa lantas menegaskan, seharusnya semua pihak harus menghormati prosedur hukum, baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Padahal ini kita sedang menghormati sebuah peristiwa, sebuah proses hukum, prosedur hukum yang betul-betul kita menghormati apa yang ada di KUHAP, apa yang ada di KUHP, jelas Dr. Tifa. Selanjutnya, Dr. Tifa memaparkan bagaimana dirinya selalu patuh terhadap setiap prosedur hukum, bahkan sejak dirinya masih berstatus sebagai saksi, terlapor, tersangka, hingga terdakwa. Saya terutama dalam hal ini sebagai mantan terdakwa dan mantan tersangka. Sejak awal, 11 Mei 2025 dan seterusnya, saya menjadi saksi, terlapor, tersangka saya wajib lapor berkali-kali, berbulan-bulan, ujarnya. Kemudian saya didudukan dalam kursi terdakwa. Saya selalu patuh, tidak pernah saya mangkir dan sebagainya. Kemudian, apa yang ditetapkan oleh hakim pada PN Jakarta Timur juga kami patuhi.
Dr. Tifa juga menyatakan, pihaknya sudah mempersiapkan diri jika nantinya pihak kejaksaan selaku termohon mengajukan banding. Namun, kata dia, pihak kejaksaan malah ingkar dengan prosedur hukum yang sudah dijalani. Kami sudah bersiap seandainya memang kejaksaan, JPU, dalam hal ini, akan membawa perkara ini kepada pasal 206, artinya membawa banding ke pengadilan, ucap Dr. Tifa. Mereka sendiri malah mengingkari apa yang sudah mereka jalankan, apa yang sudah kita sama-sama jalankan, mereka seakan-akan menafikan atau mengabaikan. Alasan mengajukan gugatan pra-peradilan. Dr. Tifa sebelumnya telah menjelaskan alasan dirinya mengajukan gugatan pra-peradilan dalam kasus ijazah Jokowi ke PN Jaksel dengan kejaksaan selaku pihak termohon. Kata dia, upaya gugatan pra-peradilan yang dimohonkan tersebut bertujuan pada tegaknya hukum. Selain itu, Dr. Tifa menyebut, pihaknya telah menyiapkan berkas yang mungkin belum diketahui masyarakat Indonesia, yakni terkait amar putusan sela Majelis Hakim PN Jaktim. Pada hari ini kami sudah mengikuti persidangan untuk pra-peradilan yaitu dengan acara tadi adalah mendengarkan jawaban ahli dari pihak JPU ya, kata Dr. Tifa seusai sidang lanjutan gugatan pra-peradilan di PN Jaksel, Selasa, 18 Agustus 2026. Karena apa? Yang dilakukan oleh JPU dengan amar putusan yang sudah jelas ditetapkannya, bahwa dakwaan saya ini batal demi hukum. Tetapi, ternyata JPU terus melanjutkan dengan sidang pokok perkara, di mana itu jelas mengabaikan dari hukum yang sudah ditegakkan pada sidang saya terkait dengan perlawanan atau eksepsi saya. Tifa menuturkan, dari 127 halaman amar putusan Majelis Hakim PN Jaktim, ada 2 halaman yang paling penting untuk diketahui, yakni halaman yang memuat pertimbangan hakim dalam memutuskan mengabulkan eksepsinya.